Kalau kita, oke, kalau kita turunkan, kita elaborasi lagi apa itu yang tepat sasaran dan fokus, itu ada 4 soalan. 5 sebenarnya, tapi ini opsional sekali. Nah, yang pertama adalah langsung pada tujuan. Jadi pengantar itu dia tidak boleh bertele-tele. Dari awal pembaca itu tahu mengapa tulisan ini ada dan mau kemana. Jadi begitu teman-teman membaca itu tulisan dan di paragraf pertama, 2, dan ketiga itu adalah momen krusial. Tulisan itu akan dibawa kemana, akan menjelaskan apa, dan akan seperti apa. Oke, nah ini saya ada contoh. Saya ambil di jurnal perempuan. Ini reputasinya bagus, jadi yang pasti tulisannya juga bagus. Nah, ini judul. Ini ada judulnya adalah memahami kerentanan, mendorong kepemimpinan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita lihat pengantarnya ya, tadi kata kuncinya adalah tepat sasaran, fokus, dan spesifik. Kita lihat kata kunci yang masuk di sini, ya kan? Nah, kalau teman-teman punya judul, teman-teman itu turunkan dulu dia ke dalam kata kunci. Kira-kira dari judul saya ini kata kunci apa yang muncul? Nah, di sini adalah kerentanan, kepemimpinan, keadilan, satu kesatuan, kemudian ada analisis kebijakan, feminis, dan ada rencana aksi, adaptasi, dan seterusnya. Berarti kata kunci inilah yang akan diantarkan di awal tulisan teman-teman, di awal latar belakang kalian nantinya, gitu. Kalau kita lihat tulisan ini, dia tuh nggak kemana-mana gitu loh. Ini ngomongin iklim, ya udah dia langsung tembak itu apa itu iklim. Bukan apa itu iklim ya, jadi topik-topik atau konteks-konteks tentang iklim itu langsung dijabarkan. Jadi dia nggak perlu lagi mengambil terlalu jauh. Kenapa sih kita nggak boleh ngambil terlalu jauh? Nanti di bridging itu susah. Untuk masuk kepada topik yang sebenarnya itu agak susah. Jadi jembatan-jembatan antara topik ke topik, mending kita langsung tembak apa yang menjadi kata kunci kita. Nih, kemudian ada contoh yang kedua. Partisipasi kepemimpinan perempuan di pinggiran ke pusat. Studi kasus bla 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 bla. Oke. Masuk kepada pengantar, kata kuncinya adalah partisipasi. Kalau bicara partisipasi itu pasti bicara angka. Nah, dia langsung tuh ngomongin soal data kependudukan. Jadi dia nggak perlu leye-leye kemana-mana gitu loh. Kayak kalian datang mau pinjam uang, kalian ngomong dulu. Kamu apa kabar? Sehat nggak? Keluarga sehat nggak? Nah, bridging masuk ke mau pinjam duitnya tuh susah kan? Nah, jadi lebih baik langsung aja kita ngomong. Jadi aku butuh duit nih. Nah, jadi analoginya seperti itu. Jangan terlalu jauh membuka satu topik, tapi ambillah dari hal terdekat dari topik itu. Nah, ups. Masih contoh lagi, ya. Dari pinggiran ke arus utama, partisipasi bermakna suara dan seterusnya, dan seterusnya. Lagi-lagi tuh, dia kan karena ngomongin partisipasi perempuan, dia nggak jauh-jauh ngomongin hal-hal yang eh, jauh gitu. Entah dunia, entah apa, dia langsung ngomongin apa yang jadi permasalahannya. Sekarang kita lihat ya, dari ketiga teks ini ada kesamaan ketika para penulis ini membuka pengantarnya. Kalau teman-teman perhatikan, entah di kalimat kedua, ketiga, atau kalimat keempat, kelima, itu pasti ada data, pasti ada kutipan. Kalau di sini, dia menunjukkan adanya laporan. Tuh, melampaui pemanasan sebesar 1,5. Ada data di sini. Kemudian di sini juga di kalimat kedua, kedua ya. Ya, kalimat kedua ada data. Sedangkan di sini di kalimat kedua ada kutipan yang juga memunculkan data. Nah, jadi saya lupa ini dosen saya yang mana yang mengatakan bahwa kalimat paragraf pertama pembuka kalian kalau tidak ada data itu hoax. Nah, jadi penting untuk menunjukkan dasar kalian berbicara itu ada. Nah, kalau kamu ngomongin partisipasi perempuan, tunjukin angkanya. Kalau kamu ngomongin iklim, tunjukin datanya. Kalau kamu ngomongin, oh itu tuh menarik tuh, yang dikirim skripsinya tentang TikTok. Nah, kalau ngomongin TikTok, apa datanya? Nah, jadi di awal itu penting untuk menunjukkan satu data supaya
pengantar kalian tuh kuat gitu. Jadi kalian tidak hanya berargumen kosong, tapi ada data di situ gitu. Oke. Kemudian yang kedua, pengantar itu dia bisa membangun posisi tulisan kalian dalam semesta isunya. Jadi kalau kalau ngomongin iklim kan banyak banget ya. Nah, pengantar itu dia bisa membuat kalian dia bisa memberikan arahan kepada pembaca posisi tulisan saya di mana sih dari dari isu besar tentang iklim, dari isu besar tentang partisipasi perempuan, dari isu besar tentang agama misalnya dan seterusnya. Gitu. Ups. Nah, ini ada contohnya. Kemudian yang ketiga dia menjadi penghubung. Karena dia menjadi penghubung, maka kita butuh transisi. Itu yang saya bilang tadi jembatan. Dia yang menjembatani antara pengantar untuk masuk kepada topik yang dibahas. Oke, jadi contoh lagi. Nah, ini saya ambil masih dari jurnal perempuan. Judulnya adalah memahami kerentanan. Oh, ini yang tadi ya. Mendorong kepemimpinan, mengupayakan keadilan, analisis kebijakan feminis terhadap rencana aksi adaptasi iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Kalau teman-teman skimming sedikit aja ya, ini kita bisa menentukan mana sih yang menjadi bridgingnya. Nah, saya kasih clue. Jadi transisi itu bisa menuju masalahnya, masalah yang akan dibahas, atau dia menuju objeknya. Ada objek material dan objek formal. Saya ingatkan lagi, siapa tahu ada yang lupa. Objek material itu adalah orang, entah teks, entah satu sistem. Jadi apa yang dikaji. Sedangkan objek formal itu adalah ininya, apa namanya kayak teorinya. Kalian bedahnya pakai apa? Nah, jadi transisi itu mengantarkan pembaca. Jadi sudah dikasih halo-halo nih, halo-halo, kasih muka dimah. Nah, kita kan mau masuk ke permasalahannya. Nah, kita butuh bridging, kita butuh transisi. Jadi supaya nggak loncat tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin itu gitu. Di sini, nah ini dia menggunakan, dia meletakkan apa namanya transisi itu secara spesifik apa yang dibahas tentang iklim tadi, lokasi penelitiannya, yaitu di Demak itu. Nah kan tadi dia juga ngomong tentang kerentanan perempuan, maka dia juga penulisnya itu membangun transisi seperti ini. Jadi ini oke, bisa di akhir dan bisa di awal. Intinya adalah transisi itu dia mengantarkan pembaca dari pengantar yang halo-halo tadi, yang dia apa namanya menggambarkan sekilas tentang isunya ke permasalahan intinya. Permasalahan inti itu adalah masalahnya tadi atau objeknya itu. Nah, ini kan dia sebenarnya secara spesifik yang ada di Jawa Tengah dan Demak. Nah, bagaimana caranya ketika dia bahas iklim secara umum masuk ke Jawa Tengah itu? Nah, di situ dia butuh transisi. Ini smooth banget tulisannya, nanti saya kasih filenya. Ya, oke. Nanti bisa kita bahas lagi lebih panjang. Kemudian bahasa yang padat tapi mengalir. Jadi jangan terlalu panjang, maksimal 7 kata dalam satu kalimat. Satu paragraf itu tidak lebih dari setengah halaman. Jadi kalau kalian bikin paragraf-paragraf itu jangan sampai satu paragraf itu satu halaman, itu akan merusak konsentrasi kalian sebagai penulis maupun pembaca. Idealnya 1 sampai 3 paragraf ya, untuk untuk pengantar. Nah, kemudian terakhir itu dia harus menarik, itu tergantung jenis tulisannya. Kalau tulisannya karya ilmiah ya it should be boring ya. Jadi gak apa-apa lah kalau karya ilmiah itu terlalu kaku karena memang karena sifatnya. Oke, kita pindah ke latar belakang. Teman-teman bisa simpan dulu pertanyaannya kalau ada. Nah, latar belakang itu isinya apa sih yang tadi yang sudah ada ya, pengantar. Kemudian dia alasan-alasan. Kemudian ada state of art dan ada kekosongan atau gap penelitian. Nah, pengantar tadi sudah, dia akan menjelaskan soal konteks dan dia menjadi jembatan, ya kan, dari bagaimana dia masuk dari halo-halonya kita menuju isu yang sebenarnya. Oke, kemudian alasan. Nah, ini.
latar belakang itu harus menunjukkan alasan-alasan teman-teman. Alasan kenapa kalian memilih topik itu, alasan kenapa kalian memilih isu itu, kenapa kalian memilih objek itu, kenapa teorinya, kenapa metodenya. Kalau meneliti orang, kenapa orang itu, kalau komunitas, kenapa komunitas itu, kalau sistem, kenapa sistem itu. Nah, tapi dia harus halus. Ini sebenarnya selera ya. Ada yang secara literal mengatakan penelitian ini menarik untuk dikaji karena, nah itu boleh. Tapi ada juga yang membangunnya secara halus. Nah, cara halusnya gimana? Dia menghilangkan kata-kata tadi, tapi dia langsung menjelaskan tentang objeknya misalnya. Dia jelaskan teorinya. Jadi nggak perlu dia secara literal mengatakan penelitian ini menarik karena. Nah, itu kembali ke preferensi masing-masing. Nah, kemudian kita bisa nge-spill sedikit-sedikit metodologi dan teorinya sebenarnya. Oke. Kemudian, nah ini meski nanti di panjang lebar akan dijelaskan di literatur review, tapi penting untuk kita memunculkan sedikit saja, ringkas saja tentang penelitian terdahulu. Posisinya adalah kenapa? Karena itu bisa menunjukkan posisi penelitian kita, bahwa penelitian itu memang belum pernah dilakukan. Nah, tapi nanti panjang lebar teman-teman akan jelaskan di literatur review. Ini hanya lagi-lagi sebagai spill-spill tipis-tipis lah gitu. Kemudian dia harus menunjukkan adanya gap atau kekosongan penelitian. Yang tadi, jadi kalau kita sudah kasih lihat nih penelitian-penelitian yang sudah ada sedikit-sedikit aja, kemudian kita bisa muncul, oh saat penelitian ini nih belum pernah dilakukan. Atau setidaknya dari pencarian saya belum pernah ada yang mengerjakan. Nah, itu juga berisi tentang urgensi. Kenapa sih penelitian ini penting? Gitu. Nah, ini agak lompat ya. Ada 7 jenis gap penelitian. Nanti ada gambarannya. Nah, intinya adalah latar belakang itu berisi pengantar, alasan-alasan tadi, kemudian state of art-nya, terdahulu seperti apa, kemudian kita bisa menarik, oh ternyata penelitian ini, yang jenis ini, yang saya lakukan ini, belum pernah ada yang melakukan. Gitu. Nah, oke. Sebelum kita ngomongin soal gap ini, saya ada contoh sebenarnya. Jadi saya escape dulu. Em, saya ada contoh tentang satu tulisan yang tadi sebenarnya. eh Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya, gede nggak sih? Oke, itu udah saya warna-warnai, jadi kita cari dulu. Nah, ini ada contoh. Kita akan ngomongin soal latar belakang tadi. Nah, ini tadi kalau teman-teman sedikit saya singgung tadi tentang objek formal dan material. Jadi, objek formalnya adalah objek yang dia kaji, subjek penelitiannya, yaitu tentang kebijakan sebenarnya, kebijakan feminis itu sendiri. Kemudian, objek materialnya apa? Sorry, kebalik ya. Objek formalnya itu teorinya adalah dia ingin melihat bagaimana analisis kebijakan feminis. Kemudian objek materialnya yang dia kaji, yang dia lihat, yang dia teliti adalah bagaimana rencana aksi adaptasi iklim di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Nah, oke. Ya. Nah, pengantar ini sudah tadi ya. Sudah ada contohnya. Jadi dia langsung ngomongin iklim, bla 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 bla, dia ngomongin iklim, data, 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 data. Nah, ini. Pertama, penulis itu membangun dulu konteks secara umum. Nah, ini penulisnya canggih. Jadi, dia mau ngambil sejauh manapun topik itu, dia akan bisa kembali kepada topik intinya. Meski penulis ini, ya, penulis ini di artikel ini, dia mengambil konteks yang sangat jauh, dunia, ya, iklim di dunia, isu iklim di dunia, pada akhirnya dia akan kembali pada konteks di Indonesia. Nah,
kecakapan penulis itu diuji di sini. Bagaimana dia membangun jembatan transisi tadi ketika dia membicarakan topik yang besar, kemudian masuk kepada topik yang kecil, kemudian masuk kepada topik yang lebih spesifik lagi. Nah, kalau kalian istilahnya kalau kita masih penulis baru, ya yang kayak sekolah kayak kita nih sama-sama masih sekolah, masih dianggap sebagai penulis baru, peneliti baru, kita nggak perlu ngambil terlalu jauh. Tapi kalaupun pada satu situasi kita harus mengambil terlalu jauh, misalnya kamu ngomongin iklim, tapi kamu bicarain iklim secara umum, secara global, PR-nya adalah bagaimana memindahkan, bagaimana mentransisikan ketika membicarakan global, kemudian masuk pada konteks Indonesia. Nah, itulah gunanya di akhir kalimat-kalimat itu, sebenarnya ya, penting banget nih, di akhir kalimat itu, di paragraf itu, abaikan yang ini, nggak bisa, dia terjadi satu. Kita menyebut konteks berikutnya yang akan kita bahas. Nah, ini kan dia masih ngomongin soal konteks umum, global. Ada apa sih situasi iklim di negara-negara lain itu? Nah, baru di sini nih dia halo-halo sedikit nih Indonesia nih gini nih gitu. Baru dia masuk ke konteks Indonesia. Nah, ini bridging nih, ini bridgingnya nih, yang ini. Abaikan yang ini, yang inilah bridgingnya. Jadi dia em, nge-spill sedikit dulu Indonesia, baru kemudian di paragraf berikutnya dia akan membahas soal Indonesia. Ini konteks Indonesia, terus nih kan masuk ke Indonesia. Nah, ini makin menyempit dan spesifik. Jadi ketika dia membahas Indonesia, dia bahaslah ininya, apa namanya, objek materialnya, yaitu tadi di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Demak. Nah, ini adalah keajaiban penulis ya. Nah, kemudian setelah itu baru dia tuh elaborasi lebih jauh lagi. Demak itu seperti apa, penelitian yang dilakukan sudah apa, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tadi kan dia ngomongin soal latar belakang itu harus ada alasan. Nah, ini nih yang saya bilang, alasan itu bisa ditulis secara literal, atau alasan itu bisa dia dia menyatu bersama tulisannya. Nah, ketika dia membahas Kabupaten Demak, ya, Demak menjadi suatu wilayah kabupaten membangun kerentanan Jadi secara tidak langsung ini dia menunjukkan bahwa ini loh alasan saya kenapa saya memilih Kabupaten Demak untuk diteliti bukan kabupaten lain gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini alasannya tapi dia tidak secara literal menyatakan itu, dia menyatakan alasan itu secara implisit gitu. Nah, kemudian penulisnya itu membangun konteks tentang iklim di Demak tadi. Tuh, situasinya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini nih, dia kemudian, kan tadi dia sudah ngomongin soal objek materialnya. Nih, yang ini, Demak, Kabupaten Demak itu. Kemudian dia masuk tuh kepada yang namanya eh, objek formalnya. Nih, dia akan ngomongin teori yang akan dia gunakan untuk membedah si objek material itu. Nah, sebentar. Oke, perempuan di wilayah pesisir mengalami bentuk kekerasan dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian di mana penulis itu mulai menunjukkan apa namanya, mengelaborasi objek formalnya atau teori-teorinya atau pendekatan-pendekatan yang dia pakai gitu dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini nih kemudian masalah. Nanti kita akan bahas. Jadi di sini dia menunjukkan masalahnya seperti apa. Baru kemudian ini nih satu paragraf ini dia dia menjelaskan tentang masalah dari penelitian ini. Apa menjadi masalahnya dan rumusan masalahnya. Nah, baru di sini dia apa namanya, menunjukkan urgensinya. Tuh. Bla 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 bla. Ini dia mungkin supaya semuanya nggak yang implisit, di sini dia menunjukkan secara eksplisit. Kembali lagi ke preferensi penulisan. Ini nggak ada aturan bakunya. Kembali ke kita sebagai penulis.
Oke, begitu. Nah, saya stop di sini. Saya akan kembali ke yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana penulis tadi, gimana sih present? Oke, kalau kita perhatikan bagaimana penulis tadi membangun kerangka berpikir di latar belakangnya ya, itu kayak segitiga terbalik, piramida terbalik. Jadi dia mulai dulu dari konteks umum yang global, iklim apa namanya persoalan iklim secara global, baru kemudian dia masuk pada konteks Indonesia, kemudian dia menyempit pada Jawa Tengah dan Demak secara spesifik di situ, kemudian dia ngomongin perempuan ya. Nah, jadi lebih kecil lagi. Jadi Demak itu adalah yang berhubungan dengan iklim di Demak, perubahan iklim di Demak itu yang secara lebih kecil lagi ditarik tentang isu perempuan. Nah, jadi kalau dia nggak ngomongin langsung perempuan, tapi dia ngomongin konteks yang umum, kemudian dia mengecil, dia makin menyempit, dan akhirnya dia spesifik. Apa yang terjadi? Bagaimana regulasi-regulasi yang dibangun pemerintah itu berhubungan dengan perempuan, berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, jadi beginilah cara penulis itu membangun kerangka berpikirnya. Ini sangat apa ya, teratur ya. Jadi dia terencana gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini. Jadi, teman-teman bisa bikin kerangka dulu. Kira-kira kalau isu seperti ini, sekali lagi, cari kata kuncinya, ya. Kata kunci apa yang muncul dari judul teman-teman itu, topik teman-teman itu. Dari kata kunci itu, dia harus diperkenalkan semuanya. Baru kemudian, teman-teman bisa menyusun kerangkanya menjadi segitiga terbalik atau piramida terbalik. Oke. Nah, ini ya. Oh, oke. Ini 7 gap. 7 jenis gap penelitian. Ini teman-teman bisa ini sendiri nanti elaborasi elaborasi sendiri ya, cari tahu sendiri apa aja ya. Tapi ini kita bisa spill sedikit. Ada 7 gap yang bisa diisi oleh penelitian kita ya. Ada evidence, jadi bukti-buktinya, kemudian knowledge, jadi ada yang ada kesalahan, bukan kesalahan ya, maksudnya pada konteks sekarang mungkin tidak berlaku lagi gitu ya, dan seterusnya. Ada metodologi, mungkin ada dari dulu penelitian terdahulu itu dia menggunakan apa namanya sampelnya begini. Nah, ketika saya menggunakan sampel ini bisa jadi otomatis hasilnya berbeda gitu ya. Kemudian empirical gap, theoretical gap, dan populasi gap dan sebagainya sebagainya. Nanti ini teman-teman bisa cari sendiri. Oke, intinya adalah seperti ini ya. State of knowledge, konteksnya seperti apa, kemudian research gapnya, dan akhirnya kita akan masuk kepada yang namanya question research atau hipotesisnya. Pertanyaan penelitian dan rumusan masalahnya. Oke, kita akan pindah ke rumusan masalah dan masalah. Nah, ini teman-teman sudah tahu pastinya ya, masalah itu adalah adanya ketidaksinkronan antara harapan dan kenyataan. Nah, tapi yang saya temukan ya di awal ngebaca skripsi mahasiswa juga adalah tidak bisa membedakan antara masalah, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Ini adalah hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Ya, masalah itu dia bisa sangat implisit ya, tidak terlihat. Rumusan masalah dia eksplisit tapi dia punya uraian yang panjang. Nah, pertanyaan penelitian itu diturunkan dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian. Nanti contohnya. Eh, Oke, nah ini kita bikin perbedaan dulu ya. Masalah itu implisit, dia tergambar, kursor saya kemana? Nah, ini. Dia implisit, kemudian dia tergambar di latar belakang, kayak tadi ya masalahnya tentang iklim. Kemudian dia satu penelitian harus satu masalah. Jadi nggak boleh satu penelitian itu membahas 2 masalah.
kemudian rumusan masalah. Nah, dia berbentuk pernyataan atau uraian, ya, bisa diakhiri dengan pertanyaan. Kemudian dia menjelaskan masalah utama berada sebelum pertanyaan penelitian. Tadi nanti kita kembali ke contoh yang tadi. Kemudian satu penelitian, satu rumusan masalah. Ini masih sama. Pertanyaan penelitian. Nah, ini dia berupa pertanyaan eksplisit, dia bisa berupa pernyataan juga, tergantung preferensi kita. Lebih spesifik, nah dia menjadi gambaran operasional. Ini kata kuncinya adalah menjadi gambaran operasional yang akan dijawab. Jadi kan karena dia bentuknya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi itu jadi gambaran. Nomor satu, saya akan menjawab ini. Kemudian setelah saya menjawab ini, saya akan menjawab ini. Setelah menjawab ini, saya akan menjawab ini. Sehingga dia menjadi pedoman dalam analisis dan pembahasan kita. Jumlahnya bisa satu atau lebih, semampunya kita. Sedikit lagi. Nah, ini agak tricky ya. Saya juga sampai hari ini ternyata menemukan hal yang baru mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kan biasanya kalau kita S1 ya, itu dosen kita bilang tujuan itu turun dari pertanyaan penelitian. Jadi misalnya kalau nomor satu, bagaimana bentuk tubuh manusia misalnya, maka tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan bentuk tubuh manusia. Nah, ternyata saya baru tahu kemarin juga gitu. Tujuan itu dia harus melampaui dari hasil. Artinya, setelah kamu melakukan penelitian, setelah penelitian dilakukan, ada hasilnya, terus apa? Itu pun sampai hari ini masih menjadi pertanyaan besar di kepala saya. Jadi, tujuan itu tidak serta-merta selesai ketika kita mengatakan mendeskripsikan, eh, menganalisis, tapi dia harus lebih jauh dari itu. Misalnya gini, setelah kamu bisa mendeskripsikan tubuh manusia, terus apa? Nah, saya nggak bisa jawab. Hanya kalian yang bisa menjawab itu. Kalian yang punya penelitian itu. Kalian yang tahu hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau manfaat jelas ya ini sudah eh, common knowledge orang bahwa manfaat itu apa yang teman-teman bisa berikan terhadap dari penelitian itu kepada akademik, hal-hal yang apa sih, eh, pada akademik dan yang non apa sih namanya, lupa sih, eh itu sih lupa apa sih, praktis dan akademik. Sorry, praktis dan teoretis sudah ada padahal ya. Nah, jadi kalau tujuan itu, dia sekali lagi ya, ini masih masih kalau skripsi bolehlah kita turunkan dari pertanyaan penelitian, tapi kalau teman-teman mau elevate lagi, meningkatkan lagi em, proposalnya, kalian bisa berpikir, setelah saya menyelesaikan penelitian ini, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Oke, kita mau bahas ini ya. Tapi sebelum kita bahas dulu deh. Ini ada satu eh, skripsi yang dikirim oleh teman kita. Ya, saya akan stop dulu share-nya. Kemudian saya akan berpindah ke skripsinya. Ini dia. Skripsinya sangat lucu, sangat menggemaskan. Ini bukan ya? Oh, bukan. Kayaknya menarik banget gitu skripsinya. Semoga orangnya datang ya. Oh, ini dia. Lah, kok ini lagi sih? Oh, orangnya ada nggak ya yang punya skripsi? It, Sepertinya sih yang punya skripsi ini udah selesai ya dengan skripsinya. Jadi saya melihat sudah cukup matang skripsinya, proposalnya, sorry. Oke, Alfi udah kelihatan belum, Alfi? Oke, saya anggap sudah kelihatan ya.
Nah, judulnya adalah Trend Velocity Dance di Media Sosial TikTok, Studi Fenomenologi terhadap Mahasiswa Fear of Missing Out di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Nah, ini jujurnya dia kalau latar belakangnya saya kasih nilai itu sebenarnya 90 deh gitu. 90 koma sekian gitu. Karena sudah sangat rapi, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, ini dari perspektif saya. Oke. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah hal-hal yang menjadi kata kunci yang harus si penulis itu bahas di dalam latar belakangnya. Kenapa alasannya dia harus mencari, kenapa dia membahas apa yang namanya velocity dance, TikTok, fenomenologi, FOMO, dan di kampus itu sendiri. Nah, semuanya sudah dibahas ya, kecuali satu, yaitu fenomenologi. Kenapa? Dia ingin melihat peristiwa ini, permasalahan ini melalui pendekatan fenomenologi gitu. Nah, yang kuning-kuning ini adalah ketika dia membahas ya si topiknya itu. Nah, pertama, saya bedah dulu ya. Yang pertama dia membuka dari teknologi digital, which is good. Karena dia bicara mengenai media sosial. Dia nggak ngomongin hal-hal jauh-jauh, langsung menembak TikTok. Nah, tapi di sini ada gap. Ketika dia membicarakan teknologi digital, kenapa kok kita tiba-tiba ngomongin TikTok? Nah, ini PR-nya penulis. Ya, gimana caranya dia memperhalus, diamplasin lagi ketika ngomongin teknologi digital, kemudian mengarahkannya kepada TikTok. Jadi bukan di antaranya, salah satunya itu sangat amat kasar kalau menurut saya. Jadi kalau kita mau haluskan lagi, kita harus kasih hal-hal di situ di sini nih. Kalimat apa gitu untuk nge-bridge antara ini ke ngasih jembatan antara ini ke sini. Nah, ini dia ngomongin TikTok, ada data, tapi sayangnya tidak ada sumber. Nah, ini udah bagus nih. Wah, ada laporan terbaru dari We Are, bla bla bla. Tapi sumbernya mana? Itu penting banget tuh. Nah, jadi ini dia nggak hoax nih, karena udah ada datanya. Ya, di kalimat ketiga sudah ada data, bagus sekali. Kemudian dia ngomongin, abis ngomongin TikTok, dia ngomongin velocity, dia ngomongin fenomena velocity, dan seterusnya, velocity lagi. Nah, ini yang namanya distraksi. Ketika dia sudah ngomongin velocity, 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 tiba-tiba di TikTok itu ada tren lain. Kemudian dia bahas velocity lagi. Nah, jadi kayak udah rapi tuh eh apa namanya? Teknologi digital, TikTok, velocity, ada selipan lagi, velocity lagi. Nah, kalau saya kasih saran, sebaiknya sebelum membahas velocity, bahaslah tren-tren itu yang nanti mengarahkan kepada velocity. Jadi, kamu bahas dulu TikTok, kemudian, teknologi digital, TikTok, tren-tren di TikTok, baru masuk ke velocity-nya. Nah, jadi dia masih makin mengerucut, makin mengerucut, makin mengerucut. Baru kemudian masuk lagi tuh. Di antara tren itu, ada tuh orang-orang yang namanya orang-orang FOMO. Jadi, dia ikut-ikutan aja gitu tanpa melihat lagi identitasnya dia sebagai mahasiswa UIN yang which is harus agamis misalnya gitu. Ya misalnya. Terus, nah ini yang tadi ya. Tadadadadadadadana, cenderung. Nah ini alasan nih. Mana dia tadi? Nah ini gapnya, dia sudah masukin tuh. Jadi sudah dilakukan oleh ini. Jadi jelas posisi eh, penelitian dia itu di mana bahwa ini tuh belum pernah dilakukan. Makanya saya mau melakukan ini gitu. Kemudian ini masih gapnya. Nah, ini alasan nih. Ini nih yang tadi ya, saya sengaja coret dulu untuk menunjukkan, kalaupun dihapus, dia tidak akan terlalu signifikan gitu. Karena di sini sudah ada ngomongin apa namanya ini kampus itu, kemudian mahasiswanya di sini. Jadi masih masih nyambung gitu. Ini nggak ada pun nggak masalah. Nah, tapi yang menjadi kebingungan saya adalah menegosiasikan identitas sama dan seterusnya. Itu tidak muncul dalam ininya apa namanya hal-hal di sini.
di sini. Kenapa tiba-tiba dia membahas soal identitas? Nah, jadi apakah identitas ini akan dimasukkan ke dalam penelitian, tapi ternyata itu tidak dimunculkan ke dalam sini. Nah, makanya posisi identitas ini di mana? Apakah dia akan seperti apa? Ini hanya penelitian tahu. Gitu. Nah, ini urgensinya juga sudah ada. Nah, satu lagi yang tadi saya bilang nggak ada, kenapa sih dia menggunakan studi fenomenologi? Ada apa? Itu aja yang kurang dari penelitian ini sama bentuk kerangkanya. Nah, nah ini gambaran masalahnya tadi ya. Dia belum ada rumusan masalahnya secara literal. Yang ada adalah pertanyaan penelitian. Nah, oke. Sebenarnya penulisnya sudah membangun rumusan masalahnya di sini. Rumusan masalahnya adalah secara tidak langsung ya. UIN itu kan dikenal dengan keislaman, nuansa keislaman. Tapi kok mahasiswa-mahasiswanya melakukan tren velocity yang mana itu, saya nggak tahu ya velocity yang mana ya. Maksudnya dia apakah dia bergoyang-goyang atau dia melanggar norma mungkin gitu. Jadi ini kan bentrok sebenarnya. Nah, masalahnya udah ada, tinggal bagaimana penulis ini mengelaborasi, menjelaskan kembali masalah yang tadi. Orang UIN tuh harusnya agamis dong, tapi kok mereka ikutan tren velocity gitu. Jadi ada bentrokan identitas mungkin ya. Nah, mungkin yang dibilang di sini. Oke. Nah, ini kalau yang tadi ya, yang saya yang teman kalian bikin seperti ini. Tuh. Oke. Semoga saya tidak menceracau sendiri. Kita akan kembali ke PPT saya. Kalian masih ini enggak? Atau kalian mengantuk? Oke. Oke. Itulah sedikit ulasan tentang skripsi yang sudah masuk. Oke, ada pertanyaan? Kita kembali Alfi. Saya kembalikan dulu ke Alfi. Sebelum kita berlatih, saya akan mengucapkan terima kasih. Oke, Ya, sudah. terima kasih banyak. Silakan Alfi. Terima kasih banyak untuk materinya pada malam hari ini. Mungkin silakan untuk teman-teman bisa langsung raise hand, terus di on cam, terus open mic. Kalau tidak bisa begitu, silakan langsung di kolom chat saja. Di sini udah ada chatnya. Yang punya skripsi dong. Bagus loh skripsinya. Udah jadi deh kayaknya tinggal ujian nih. Yang velocity Iya, siapa sih yang punya? Ada kok namanya di sini. ada kayaknya, cowok kayaknya. Si- Nanti di latihan itu kita, teman-teman pakai laptop nggak ya? Saya pakai Kak. Nah, kamu lagi skripsian, Alfi? Kebetulan sudah selesai. Oke. Oh, ini ponsel. Bisa sih, nanti saya kasih link, teman-teman bisa mengisi di situ. Oke, jadi sepertinya kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke latihan aja kali ya. Ya, boleh Kak, silakan. Hmm. Semoga eh, paham ya. Ntar ya, saya akan... Alfi minta tolong dong share linknya. Saya share ininya deh, saya share tugasnya. Oke. Nah, ini ya, kita akan berlatih serius tapi senang, jadi jangan dibawa tegang.
tidak ada nilainya, tapi goalsnya adalah teman-teman, itu kan saya baca ya, ini kalian ada yang belum dapat judul, ada yang nggak tahu cara menulisnya. Nah, harapannya dengan latihan ini minimal, minimal kalian sudah ada rancangannya, kerangkanya, kayak tadi, kayak punyanya ada namanya di sini. Oh, Sapril, Kak Sapril Hardiansyah. Oke, kita eh, coba, udah di-share nggak Vi ininya? Sudah Kak, sudah di grup. Ini sudah ada yang bergabung satu badak ya, ada pergi lagi si badaknya. Oke, nah di sini kita akan mencoba untuk men-tracking ya, penelitian kita tuh sebenarnya apa sih? Bagaimana sih latar belakangnya? Bagaimana kerangkanya? Alasan-alasannya saya memilih itu apa gitu. Kalaupun sudah jadi bisa mengevaluasi kembali ya. Oke, kita coba pakai punya Kak Sapril ya. Yang tadi ini yang saya merah-merahin adalah kata kuncinya dia. Oke. Nah, yang penting adalah, nah, yang penting di sini adalah alasan. Kenapa sih saya mau meneliti ini? Ya, kalau dari skripsinya Kak Sapril, berarti kenapa dia memilih Velocity Dance dari semua tren yang ada? Oh, itu yang belum, yang di dalam skripsinya Kak Sapril ya. Kenapa sih harus memilih Velocity Dance dari semua tren yang ada? Apakah saya nggak tahu Velocity yang kayak gimana? Apakah dia lebih barbar dari yang lainnya? Apakah dia lebih manusiawi? Apakah dia lebih populer? Kalau lebih populer, maka kamu harus menunjukkan angkanya, misalnya pengikut pemakai tren itu seberapa orang. Nah, kemudian TikTok, ya jelas TikTok lagi viral banget. Kemudian kenapa fenomenologi? Ada apa dengan FOMO di fakultas itu sendiri? Nah, jadi itu yang harus dijelaskan sama Kak Sapril di dalam penelitiannya. Kemudian teori. Kira-kira untuk menjawab permasalahan ini nanti saya mau pakai teori apa dan kenapa gitu. Nah, kemudian, nah ini yang masalah yang tadi ya. Jadi masalahnya adalah citra mahasiswa yang agamis, tapi mereka dance velocity. Nah, saya nggak sempat mencari di velocity itu seperti apa. Nah, jadi kemudian itu dielaborasi lagi tuh, dikasih panjang-panjang lagi penjelasannya. Ada apa antara masalah ini. Baru penelitian dan tujuannya. Nah, nanti di sini sudah saya kasih nama masing-masing ya dari nama-nama pendaftarnya, partisipannya. Jadi teman-teman bisa mencari punya teman-teman sendiri, kemudian menuliskannya. Apakah harus jadi? Tidak, tapi silakan diproses. Minimal keluar dari Zoom ini ada kalimat judul, ada alasan-alasan, dan kita masih punya waktu berapa lama lagi, Vi? 30 menit ada nggak? Ngelunjak. Ya Kak, 30 menit lagi. Oke, jadi kira-kira 20 menit bisa lah ya. Nanti sambil saya pantau ininya. Nah, nanti di sini teman-teman kemudian bikin piramida terbalik. Jadi kira-kira nggak harus bikin piramida ya. Langsung aja tulis misalnya, kok nggak mau diketik ya? Oke, misalnya, oh pertama saya bicara mengenai eh kalau tubuh ya, oh kepala dulu. Terus saya akan bicara soal leher. Nah, gitu-gitu aja. Tapi kita akan melihat bagaimana kerangkanya itu mengerucut. Itu yang penting. Oke. Silakan ya. Coba deh, Vi, kamu ikut juga dong pakai skripsimu, kita lihat. Udah ujian ya? Atau udah lulus? Sudah, sudah lulus Desember kemarin. Wih, bolehlah kita lihat skripsimu di sini. Malu ya Kak. Ini juga boleh, Ismi. Bikin nama sendiri di bawah. Ini yang lebih keren deskripsinya saya. Oke, silakan ya. Oh, orangnya nggak dateng yang punya skripsi. Nggak masuk. Mm-mm. Oke, silakan. Nanti kita ketemu 20 15 atau 20 lah ya. Sambil saya pantau. Ismi tulis, Ismi. Kita bersenang-senang juga di sini. Jangan stres. Udah stres kita nih. Ya, Wi ya.
Apa perlu saya tulis? Boleh tulis aja ujian Anda. Oke. Riana, ini langsung ditulis di sheet kah? Soalnya ini masih ada yang nggak bisa langsung di sheetnya, Gimana di gimana lagi? PPT-nya. Gimana gimana? Gimana caranya? Soalnya masih ada yang nggak bisa nulis langsung di situ. Buatnya di mana buat latihan ini, Kak? Di link itu nanti kan ada nama-namanya nih ntar ya. Itu sudah disetting ini kok udah disetting bisa diedit. Lihat ya. Coba kita lihat settingannya. Udah jadi editor kok. Heeh. Jadi nanti cari namanya sendiri. Misalnya ini kan Lulu. Nah, judulnya dia apa? Nanti dia bikin highlight seperti ini nih, kayak gini. Bisa bisa di highlight, bisa enggak, tergantung preferensi dia. Baru kemudian dia bikin alasan-alasannya dari yang kata kunci itu. Nah, teori yang dia pakai apa? Kalau memang belum ada, boleh di skip dulu. Nggak harus ada semua ya. Nah, kemudian, nah jadi dia kira-kira masalahnya apa? Ya, tadi kesenjangannya apa? Kalau punyanya Kak Sapril kan citra mahasiswa yang agamis, tapi mereka semuanya ngedance kayak gitu. Nah, dia rumusan masalahnya apa? Pertanyaan penelitiannya apa? Tujuannya apa? Baru kemudian dia bikin yang namanya mana sih? Ini kerangka yang kayak tadi yang punyanya yang segitiga kebalik itu. Kira-kira kalau saya bikin latar belakang, saya mau bahas apa dulu, terus apa dulu, terus apa dulu, kayak gitu. Masih nggak ada yang bisa, Kak. Nggak ada yang Oh, bisa langsung. nggak bisa ya? Masih ada opsi lainnya nggak? Gimana ya? Kalau pakai HP emang nggak bisa deh. Oh gitu, berarti pakai laptop ya. Kalau pakai di Canva bisa nggak ya? Tapi tumpang tindih nggak ya? Oh Nggak gini bisa. aja, Belum yang di chatbox aja, di chatbox aja. Banyak di chat ya. Di chatbox aja. Nanti ini tetap saya tampilkan apa yang harus dibuat. Nah ini nih, dari sini aja nanti eh judul, alasan, terus saya ketik di chatbox ya. ada sih, Kak. Oke, bentar. Chatbox. Oh, karena pakai HP gitu nggak bisa ya? Judul, terus hmm, alasan, terus teori. Oh, karena saya skip metode, karena nanti kan ada kelas khusus ya untuk metode ya. Kemudian masalahnya, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan. Nah ini, oke. Itu aja ya, nanti teman-teman bisa langsung di sini aja, di chatbox ini kita bahasnya. Ini kita bahasnya, ditaruhnya. Tidak harus semua, apa yang kira-kira teman-teman sudah punya.
Ini ada yang baru join lagi, saya ketik lagi ya. Izin nggak? Hmm. Mungkin Nggak usah bisa izin. Kamu ngapain sih izin-izin? Kayak gitu lagi di militer aja. Aku nggak. Jangan dulu. Gimana gimana, Vi? Mungkin udah bisa dijawab dulu dari pertanyaan dari Kak Oh, Zahratul Fitriana di oh ada kolom chat. ya. Sebentar, yang Ya. mana nih? Untuk Teori skripsi. saya cocok seperti apa? Ah, teori- masalahnya apa, Kak? Kak Zahra mau ini nggak? Mau curhat nggak? Siapa tahu nanti kita bisa sama-sama mencari tahu kalau jurusan kita sama gitu kan. Kalau ternyata tidak, ya mungkin ada nanti yang bisa merekomendasikan. Kak Zahra mungkin mau muncul dulu, jelaskan kepada kami skripsinya seperti apa, topiknya. Oh, oh Sapril. Wah, oh, oh Kak Sapril yang punya skripsi. Nah, itu kan tadi pakainya fenomenologi ya. Nah, fenomenologi itu dia bisa menjadi pendekatan dan dia juga bisa dijadikan sebagai alat bedahnya. Nah, fenomenologi itu aja bisa kok gitu. Nah, tapi fenomenologi itu kan dia ada beberapa tokoh ya. Saya juga tidak mendalam itu. Nah, Kak Sapril tuh bisa nyari siapa sih kira-kira yang bisa menjawab situasi itu gitu. Nah, itu gunanya kita em, punya masalah, kemudian kita ada yang namanya pertanyaan penelitian. Nah, jadi pertanyaan penelitian ini itu bisa menjadi langkah kerja kan. Pertama saya akan mencari apa, kemudian mencari apa. Sebentar, saya harus share screen dulu skripsi dari Kak Sapril. Nih, ya Alhamdulillah orangnya datang, senang saya. Mana dia? Nah, nih ya. Kan judulnya adalah Trend Velocity Dance di Media Sosial. Lalala. Kemudian masalahnya tadi sudah ada, rumusan masalahnya nanti tinggal dielaborasi lagi di sini. Nah, kita coba bedah deh bagaimana ininya, pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana Trend Velocity Dance di media sosial pada mahasiswa bla 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 bla. Nah, ketika kita punya pertanyaan seperti ini, maka kita kan sudah ada gambarannya. Kita kan di kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kalau orang kualitatif itu ketika dia membuat penelitian sebenarnya 30-50% jawabannya sudah ada. Kenapa? Karena kita sudah punya masalah, kita sudah punya gambaran situasinya, kita sudah punya apa namanya teorinya. Teori pasti mengarahkan kita untuk menjawab seperti apa kan. Kemudian minimal kita sudah melakukan yang namanya preliminary. Preliminary kan nggak harus ini ya, tapi dengan kamu, saya, atau siapapun itu yang melakukan penelitian kualitatif, pasti kan melihat gambaran dulu nih, situasinya seperti apa. Itu tuh bagian dari preliminary kalau dalam kualitatif. Beda sama kuantitatif, dia masuk prosesnya beda soal preliminary. Preliminary dalam penelitian kualitatif itu bisa dilakukan di awal, bahkan sebelum kita menyusun proposal. Justru preliminary itu dibutuhkan untuk melihat masalah kalau kita di kualitatif. Prelim juga bisa dilakukan setelah kita menentukan masalah. Untuk apa? Untuk mengecek kembali kembali lagi nih, kita mengecek lagi benar nggak ya apa yang saya asumsikan tentang peristiwa ini, tentang masalah ini, gitu. Nah, ketika kita bicara mengenai fenomenologi, pendekatan fenomena, ada peristiwa, nah maka di situ kita akan menggambarkan satu peristiwa. Intinya gitu ya. Kemudian tarik nih ke dalam pertanyaan penelitian, bagaimana trennya? Kemudian setelah saya mengetahui trennya, bagaimana fenomena FOMO pada mahasiswa? Nah, sebenarnya kalau saya boleh boleh aja sih kan saya ini ya, saya melihatnya apa namanya ini, apa namanya ini, ya Allah, pertanyaan penelitiannya masih belum kuat. Kenapa? Karena pertanyaan satu sama pertanyaan dua tidak berhubungan.
pertanyaan satu sama pertanyaan dua tidak saling terikat. Pertanyaan penelitian yang baik adalah pertanyaan penelitian yang makin bawah itu makin spesifik dan makin terikat dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Beda dengan kita bikin makalah. Kalau kita bikin makalah, kita mau kerjakan nomor satu dulu, nomor dua dulu bisa. Nah, ini model dari pertanyaan penelitiannya Kak Sapril adalah pertanyaan untuk makalah, bukan pertanyaan untuk penelitian. Ketika pertanyaan penelitian itu nomor satu dijawab, setelah saya menjawab nomor satu, maka saya baru bisa menjawab nomor dua. Sekarang saya tanya ke Sapril nih, kalau saya nanti dulu deh lihat trennya, tapi saya lihat aja langsung bagaimana fenomena FOMO-nya. Bisa nggak? Bisa aja. Nah, jadi ini masih belum ya. Intinya kan sebenarnya adalah yang mau dicari bagaimana tren velocity itu. Nah, kalau di sini sebenarnya membicarakan identitas, mana dia tadi identitas itu bisa aja dielaborasikan. Maksud saya bisa dijadi sebagai satu pertanyaan penelitian. Misalnya, bagaimana kemudian mahasiswa mana nih mahasiswa yang di fakultas ini melihat dirinya, melihat identitasnya sebagai mahasiswa UIN itu seperti apa di tengah arus velocity itu gitu. Apakah dia tetap dengan keislamannya? Apakah dengan dia melakukan tren itu dia melunturkan akidahnya? Insya Allah. Apakah dengan dia melakukan tren itu kemudian dia mengasumsikan dirinya menjadi manusia yang bebas untuk berekspresi atau itu adalah bagian dari ekspresi atau dia melepaskan identitas dia sebagai manusia sebagai apa sih namanya sebagai mahasiswa UIN. Maksud saya dia melepaskan identitasnya ketika dia bervelocity itu. eh Coba dong ngomong velocity ini kayak apa sih? Sebentar ya, saya cari dulu ya supaya saya tahu. Harusnya saya baca itu dulu ya, velocity. Kamu pernah tahu velocity nggak, Alfi? Yang gini-gini itu Kak. Gini. Oh, yang dia pakai slow motion itu. Iya. Tahu saya. Velocity memiliki dua. Oh, fisika itu mah. Oke, ya. Nah, berarti sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu barbar ya. Pokoknya dance itu nggak terlalu kayak. Bentar, dia melet-melet ya. Dia pakai lidah-lidah gitu kan. Nah, ya, oke, oke, oke. Oke, nah, misalnya nih, tren velocity, fenomenologi, bla 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 bla. Kalau misalnya Kak Sapril mau mengelaborasi identitas, maka tambahkan teori identitas. Tapi di sini harus dijelaskan identitas itu seperti apa. Misalnya, bagaimana tren velocity dance maha di sorry, bagaimana tren velocity dance di media sosial TikTok pada mahasiswa Oh, FDIK UIN Mataram. Jadi, gambarkan dulu fenomenanya, situasinya seperti apa. Nah, ini saya sebenarnya bingungnya bagaimana sih menghubungkan dengan FOMO-nya mereka ini. Apakah FOMO ini bagian dari kenapa mereka ikut tren itu, atau seperti apa? Nah, atau jangan-jangan eh, apakah ini kayak tadi saya bilang, sorry saya blunder. Apakah ini bagian dari ini atau enggak? Jangan-jangan ketika kita menjelaskan ini, jawabannya justru ini. Justru ternyata tren itu adalah bagian dari FOMO mereka. Nah, baru yang kedua adalah bagaimana mereka melihat diri mereka, identitas mereka. Itu fenomena juga sebenarnya, itu fenomenologi juga, itu bisa. Tapi secara spesifik kita akan bicara mengenai identitas. Seperti itu. Kak Sapril muncul dong, Kak. Jelaskan kepada kami. Lucu loh skripsimu, keren banget.
Oh ini FOMO mendorong tren. Jadi sebenarnya dia sudah terjawab ya. Apakah FOMO itu bagian dari cara mereka mengikuti tren? Oke, bentar. Bagaimana tren velocity? TikTok, bagaimana fenomena FOMO? Oh, oke. Berarti sebenarnya FOMO-nya ini adalah FOMO yang berkaitan dengan trend velocity. Maka di sini harus dijelaskan. Karena ini sangat umum ya, bagaimana fenomena FOMO pada mahasiswa UIN. FOMO yang mana? Nah, maka ini harus dijelaskan FOMO pada trend velocity ini di mahasiswa UIN. Barulah dia akan terkait antara tren itu, kemudian FOMO terhadap tren itu, dan bagaimana kalau mau ditambahkan tentang si mahasiswa UIN ini melihat dirinya sebagai mahasiswa UIN yang melakukan tren velocity. Maka selain fenomenologi, perlu ditambahkan teori identitas. Gitu, ada banyak kok teori identitas. Demikian, semoga menjawab. Wih, banyak nih ada nih, Maulida. Ah, Kak Sapil nggak mau muncul, ih. Sedih. Tadi nyalain lampu dulu, biar kelihatan mukanya. Oke, ini ada judul, waduh, waduh, language lagi, Wi. Tolong dong, Wi. Language, Gender, and Dakwah in Digital Age, a Pragmatic Study of Religious Messages on TikTok. Wah, ini banyak yang ini ya. Banyak yang di TikTok ya ininya. Meningkatkan penggunaan aplikasi TikTok di Indonesia membuat komunitas sosial mengalami perubahan seperti jual beli TikTok, para artis mulai endorse. Banyak penyampaian. Teorinya Campbell, Digital Religion, Tanin Model, Austin. Ini sepertinya saya butuh Ewi deh untuk teori ini. Saya nggak ngerti teorinya. Kemudian alasan menggunakan teori digunakan untuk memahami konsep dunia digital. Austin digunakan untuk bahasa berdasarkan gender. Masalahnya TikTok dakwah seringkali mengalami salah tafsir karena informasi yang sudah dipotong. Oh, oke, menarik ini. Judulnya adalah Language, Gender, and Dakwah in Digital Age Pragmatic Study. Eh, Kalau misalnya dia pragmatik, itu yang Austin itu masuk, dia perlu tambahan teori pragmatik nggak, Wi? Ini saya butuh bantuan yang bahasa aja ya, biar nggak salah salah sasaran. Oh, wah, sebenarnya izin ya, sorry, tidak boleh bilang izin. Saya ingin menyampaikan pendapat terkait dengan ini. Ini menarik, menarik sekali, language, gender, and dakwah. Jadi ada beberapa variabel yang bisa dikonekkan dan saya rasa ini akan memiliki novelty yang cukup baik ya. Jadi bagus banget kalau menurut saya ya. Karena mungkin itu bagian dari ini saya ya, topik riset dulu. Nostalgia ya, Bu ya. Terus Saya rasa kalau untuk teori, karena ini sebenarnya intronya kan belum terlihat ya, belum terlalu terlihat, jadi tidak bisa kita komentar terkait dengan intronya. Tapi kalau terkait dengan teori yang Kak Riana sebut tadi itu adalah sepertinya butuh untuk memberikan, kan banyak tuh teori-teori tentang pragmatik. Seharusnya beberapa teori itu dimunculkan selain Austin, bisa menggunakan teori yang lain, kemudian mengambil satu dari antara semua beberapa orang yang menjadi pelopor teori itu. Bisa menyebut beberapa sih. Seharusnya menyebutkan beberapa, kemudian kenapa stand out di satu teori, satu pelopor itu. Itu sih, selain Austin beberapa sih pragmatik yang bisa kalau mau buku tentang pragmatik dan gender bisa, nanti kami akan share, mungkin bisa kita share ya yang membutuhkannya. Mungkin bisa membantu ya. Teman-teman semua. Itu aja sih kayaknya Kak Riana. Thank you. wes ya. Ini menarik ya. Jadi memang masalah banget itu orang-orang yang suka motong-motong sesuai dengan
ininya. Oh mau Wi, itu mau Kak. Nanti nanti di ini ya, hubungi Kak Alfi ya. Nanti Kak Alfi bertanggung jawab untuk meminta dokumennya ke Kak Dewi. Nanti akan diteruskan. Oke. eh Wah ini ketika merumuskan kalau judulnya kayak gini ya, maka Kak Maulidia ini penting banget untuk menjelaskan situasinya, ya kan? Jadi ada apa sih dengan dakwah itu, apalagi gender nih, gitu kan? Jadi spesifik banget. Dia harus PR-nya ini lumayan lumayan tricky ya, kayak tadi ya, kayak punya yang iklim itu eh dakwah, bahasa dalam dakwah, baru kemudian dihubungkan dengan gender. Nah, gender ini apakah spesifik akan mengarah kepada perempuan atau laki-laki atau isu gender itu sendiri gitu. Itu jadi perlu di breakdown lagi. Kemudian kenapa mengambil pragmatic study itu? Kemudian ya kalau TikTok kan lagi hype banget ya. Jadi sudah sangat jelas gitu kenapa kita ngambil TikTok. Nah, oke. Eh, ingat Terus, deh. hmm? Ingat Karyana, sorry. Hmm. Eh, Ya, kayaknya perlu di ini nanti ya, kan pragmatik itu sangat broad ya ininya. Perlu dispesifikasiin apa di speech act itu kan banyak banget. Ada tentang eh, teori-teori banyak sekali sebenarnya mungkin bisa dispesifikasikan nanti yang itu pragmatiknya begitu aja soal Ini bisa kalau dicontoh. saya boleh, bukan boleh sih, kalau saya kasih kasih gambaran rumusan masalahnya adalah ada satu situasi di mana orang-orang sering menggunakan, sering memotong-motong satu video, kemudian digunakan untuk kepentingan dia atau hal-hal yang berhubungan dengan komunitasnya misalnya gitu. Fenomena ini kemudian, nah ini apa yang menjadi masalah dalam fenomena itu? Itu yang perlu kita tahu sih kayaknya. Ada apa dengan fenomena itu menurut penelitian ini ya, menurut penelitiannya Kak Maulidia gitu. Jadi apa masalahnya ketika orang memotong-motong untuk kepentingannya, terutama yang berkaitan sama gender misalnya, gitu. Terus, oh oke, gitu. Oh, saya sudah diwuru-wuru, di halo-halo sama panitia, cukup-cukup gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol, nanti saya kirim email saya. Nanti kita bisa chit-chat di situ, teman-teman kalau mau ini eh ya bisa gitu lah. Sedikit karena kita ngomongin gap penelitian sebelum saya tutup. Lah kemana dia? Sebentar. Ini nanti juga akan dibahas sama Kak Dewi kayaknya ya. Tapi saya spill sedikit soal bagaimana kita mencari gap ya penelitian. Sedikit aja. Nah, eh ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Ya, saya bisa pakai Open Knowledge atau Cognitive Paper ini. Misalnya kita nyarinya sh- climate change. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana satu isu itu dibahas. Nah, ini bisa nanti teman-teman gunakan untuk bikin literatur review sih sebenarnya. Nih bisa dicek cek 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 kayak gini-gini nih. Tuh. Baru kita bisa menentukan posisi kita di mana dalam penelitian itu. Atau bisa pakai ini. eh saya akan tam ya intinya gitu sih. Jadi untuk melihat gap itu sendiri kita bisa ngeceknya dari kata kunci yang berkaitan dengan penelitian kita. Maka penting sekali setelah teman-teman menentukan judul, topiknya, menurunkan kata kunci. Selain untuk membangun alasan dan sebagainya, itu untuk mencari tahu posisi penelitian teman-teman di semesta isu itu di mana. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Alfi. Oke, terima kasih banyak
ke Ariana untuk materi kita pada malam hari ini tentang pendahuluan, ya, pendahuluan di proposal maupun skripsi. Jadi itu ya teman-teman, dan kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai moderator pada malam hari ini adalah materi dari Kak Ariana ini merupakan panduan penulisan pendahuluan penelitian akademik. Isinya menekankan pentingnya pengantar yang efektif, yaitu yang singkat, fokus, dan langsung pada tujuan, sekaligus membangun konteks isu, latar belakang berfungsi menjelaskan alasan penelitian, kondisi terkini, serta gap penelitian yang belum terisi. Selanjutnya, rumusan masalah dibuat jelas dan spesifik sebagai dasar lahirnya pertanyaan penelitian. Bagian terakhir menekankan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan manfaat praktis maupun teoritis yang dapat diberikan. Oke, yang terakhir, penelitian yang baik adalah penelitian yang semakin mengerucut dan spesifik ke bawah. Ya mungkin hanya itu dari saya. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu. Silakan untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam dong. Di sini ada Kak Syukrul on cam dong, Kak Syukrul, Kak Ovi, Pakai satu perangkat dong. Itu. Kak Nonong, Kak Nisrina, Kak Zahratul. Ya silakan on cam dulu teman-teman. Kita mau foto bersama. Silakan mungkin untuk operator ataupun admin untuk foto kita ya. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terakhir gaya bebas. Gaya bebas. Aduh, saya kuning. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Ariana untuk materi kita pada malam hari ini. Semoga sehat selalu, semoga ilmunya berkah. Amin. Al-Fatihah. Oke, mari kita tutup. Ada yang perlu dibaca lagi sih? Apa? Operator. Oh iya, ada penyampaian. Oh, mohon maaf. Mungkin Bapak Kak operator silakan di share screen dulu. Sebelum kita tutup ya, terakhir. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya setiap hari Jumat ya. Dan Jumat besok pada 10 Oktober 2025 di jam seperti biasa jam 8. Peserta mengisi reflection forum di link berikut, silahkan diklik di grup nanti ya. Dan link rekaman sesi ini akan diberikan besok ya, besok via WhatsApp peserta ya. Jika ada pertanyaan tentang materi hari ini yang belum disampaikan, bisa dikirim di WAG peserta. Sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengikuti semua sesi. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengikuti sesi selanjutnya itu dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Kemudian pendampingan di akhir workshop bagi yang memenuhi syarat, dan yang terakhir bagi yang ingin mengetahui tentang relasi dan ruang kaca bisa cek akun IG relasi dan ruang kaca. Di sini ada IG relasi yaitu Relasi Saling Jaga Indonesia, dan ruang kaca IG-nya itu ruang kaca. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, silakan bertanya di grup WhatsApp atau di WAG tersebut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye bye. Relasi salam saling jaga Indonesia.
silakan bisa langsung live ya teman-teman.